Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang malam hari ini kita bersama-sama rasakan. Allah berikan kita nikmat hidup sehingga kita dapat menambah amal kebaikan, amal ibadah sebagai bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang wajib kita syukuri ya, karena tidak semua orang diberikan ya, nikmat ini. Karena ada di antara orang-orang di sekitar kita telah Allah panggil ya, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan ya, untuk menambah amal-amal kebaikan. Yang tersisa adalah bagaimana amal dia selama dia hidup dulu ya, dan juga perbuatan-perbuatan baik ya, si mayit yang akan ya, menjadi amal jariahnya. Ini juga yang bermanfaat untuknya dan juga anak-anak solehnya. Ya, alhamdulillah kita malam hari ini ya masih diberikan Allah kesempatan tersebut. Oleh karenanya kita bersyukur atas nikmat ini ya, kita masih diberikan nikmat hidup. Kemudian kita juga dalam rangka syukur pada Allah ya, kita terus beribadah pada Allah ya, dan terus menambah bekal-bekal untuk kebaikan ya, di akhirat kita insyaallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, malam hari ini kita akan lanjutkan ya, kajian kita, kajian yang membahas tentang etika seorang muslim dalam jual dan beli ya, dalam berjualan atau membeli ya, karena sekali lagi kita sampaikan hidup kita ini ya, di dunia tidak terlepas dari perkara jual atau beli ya. Bahkan sekalipun pedagang tidak juga ya, terlepas dari dirinya membeli ya, membeli material, membeli bahan dan membeli barang-barang yang akan dia jual ya. Jadi oleh karenanya kita semua sebagai manusia kita pasti ya mengalami yang namanya transaksi jual dan beli. Dan pembahasan ini adalah pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya pekan kemarin ya, di antara etika-etika yang harus ya kita kerjakan, kita lakukan ketika menjual atau membeli ya, di antaranya apabila kita memasuki pasar atau bertemu dengan pedagang atau bertemu dengan pembeli ya, jangan lupa kita mengucapkan salam ya, karena ini adalah ciri khas ya, seorang muslim.
ada banyak kebaikan pada salam, ya, dan juga dapat menumbuhkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan salam. Ya, belum lagi ya, dengan kita mengucapkan salam juga kita akan mendapatkan pahala, ya, dan yang menjawab salam juga akan mendapatkan pahala. Ya, ini luar biasa. Dan juga akan mendapatkan apa yang ada di dalam salam itu adalah doa. Ya, doa. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah samahah fil bai' wasyira', yaitu bermudah, ya, dalam melakukan transaksi, ya, tidak menyulitkan. Kalau kita membeli maka jangan menyulitkan penjual, ya, jangan menawar dengan harga yang mencekik penjual atau merugikan penjual. Ya, begitu juga kalau kita menjual maka, ya, kita harus mudah juga ketika ditawar, ya, jangan mengambil kesempatan dari pembeli yang mana pembeli mungkin sangat membutuhkan sehingga kita berikan harga yang paling tinggi atau kita naikkan harganya, ya, atau kita sulitkan pembeli untuk membeli barang dan semisalnya, ya. Kemudian dalam tawar menawar, ya, maka masing-masing mudah, ya, mudah. Kemudian yang berikutnya adalah as-sidq fil muamalah, yaitu jujur, ya, dalam bertransaksi, ya. Pembeli harus jujur, ya, memberikan informasi kepada penjual, ya, kalau seandainya barang tersebut sudah benar-benar naik atau mahal, ya, sementara penjual tidak tahu harga, maka sebutkan, ya, ke penjual, bahwasanya ini harga ini sekarang ini harganya sudah sekian ini, ya, kamu tahu enggak harganya sekian? Kata penjual, saya enggak tahu. Nah, pikir-pikir dulu, ya, mau jual berapa, ya, karena mungkin jual barang, ya, dijualnya dengan harga 1 juta, ya, sebenarnya barang tersebut sudah naik 10 juta, ya, pasarannya. Maka sampaikan ke penjual bahwasanya, ya, barang tersebut sebenarnya sudah mahal di pasaran, harganya berkisar, ya, antara sekian dan sekian. Ya, kalau seandainya penjual, ya, saya tahu tapi saya butuh uang segala macamnya, maka alhamdulillah, ya, mungkin rezeki kita. Namun kalau dia tidak tahu maka sampaikan sehingga penjual, ya, berpikir ulang untuk menjual dengan harga yang telah ditetapkannya. Ini adalah jujurnya seorang pembeli dan ini jarang sekali. Ya, biasanya kita dalam hal seperti ini kita mengambil keuntungan mumpung dia tidak tahu. Bahkan orang dusun sekalipun, ya, kita tipu, ya, karena orang dusun tidak tahu harga di kota, ya. Kalau seandainya dia tahu ini harga di kota, harganya, ya, 1 kilonya 70.000, ya, di desa harganya cuman 5.000, ya, kita kasih tahu. Kenapa bisa naik seperti itu? Mungkin transportasinya yang mahal segala macam. Nah, ini wajar. Namun kalau seandainya transportasi mudah, hanya saja, ya, orang dusun, orang desa tidak tahu, ya, harga, tidak paham harga pasaran, maka sampaikan kebenarannya. Ya, inilah kejujuran seorang pembeli. Begitu juga penjual, ya, harus menjelaskan cacat, aib, ya, daripada barang jualannya. Kalau seperti ini insyaallah, ya, akan turun keberkahan, ya, pada pembeli dan juga penjual. Ya, kenapa kita membeli, ya, cepat sekali hancur, cepat sekali rusaknya? Ya, mungkin tidak ada keberkahan di sana. Kenapa kita barulah beli kok hilang lagi, ya? Mungkin tidak ada keberkahan di sana. Maka oleh sebab itu, ya, kita cari keberkahan yang Allah berikan, ya, kepada kita melalui jual dan beli. Ya, jadi sekali lagi kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, hendaklah kita, ya, mengedepankan sikap jujur. Ketika kita membeli kita jujur, dan juga ketika kita menjual kita juga jujur, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh, ya, kita bersumpah, ya, bersumpah walau kana shadiqan. Walaupun sumpah kita itu benar-benar, ya, benar, kita tidak sumpah dusta, kita sumpahnya benar, ya.
Demi Allah, saya ngambil barang itu ya harganya 5.000. Saya ngambil untung cuma 1.000. Enggak usah, enggak perlu kita bersumpah. Sumpah memang bisa melariskan ya. Melariskan dagangan. Wah, ini orang ini berarti jujur ya. Orang ini berarti wah dia luar biasa, dia ngambil untungnya kecil. Memang melariskan, namun dia bisa menghilangkan keberkahan. Dan ini sudah kita bacakan hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, ya para penjual, ya hendaklah dia berhati-hati dalam urusan ini. Dia jangan mudah bersumpah, ya karena sumpah sekali lagi bisa melariskan dagangan, namun mengangkat keberkahan atau menghilangkan keberkahan dalam jual beli kita. Kemudian tambahannya untuk malam ini yaitu memperbanyak sedekah. Ya, karena kita tahu ya kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah ya. Dalam hadis-hadis Nabi juga ya memerintahkan kita untuk bersedekah ya. Nah, dalam hal jual beli ya, ini juga diperlukan ya, bersedekah ketika jual atau membeli. Di samping ya kita sedekah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang ya harta dengan disedekahkan. Artinya apabila kita bersedekah, harta tersebut ya tidak akan habis. Harta tersebut tidak akan mati. Yang mengatakan mati, yang mengatakan harta itu habis, ya kita dan syaitan. Ya. Yang mengatakan harta tersebut tidak habis, ya, tidak akan berkurang, tidak akan mati, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah juga ya begitu, ya. Maka kaum muslimin ya hendaklah perbanyak bersedekah walaupun mungkin dia bukan penjual, ya. Bukan pedagang ya, maka perbanyaklah dalam bersedekah. Kita biasakan bersedekah dengan hal-hal yang kecil ya, dengan uang yang kecil ya, kemudian kita rutinkan ya, kemudian insyaallah ya lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan bersedekah. Karena perbuatan baik ini perlu dibiasakan. Ya, kalau perbuatan buruk ya itu tidak perlu dibiasakan. Karena jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan ya. Maka oleh sebab itu keburukan tidak perlu dipaksakan ya. Keburukan nanti akan dikerjakan kalau seandainya memang jiwa kita sudah lemah imannya ya, atau berkurang ya kadar imannya, atau ketakwaan kita sudah mulai berkurang, maka kemaksiatan, ya, keburukan itu akan mudah dikerjakan. Adapun kebaikan ini perlu dibiasakan, perlu ya dilatih sehingga tumbuh dari hari ke hari selalu baik dan semakin baik. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, kata Nabi SAW, inna syaitan wal itham, sesungguhnya syaitan dan dosa yahdurani al-bai' ya, dia akan hadir dalam jual beli ya. Jadi ketika jual beli, syaitan dan juga dosa ini hadir. Bagaimana? Ya, syaitan akan ya menggoda kita dengan melakukan transaksi yang melanggar syariat, atau kita menjual barang-barang haram ya, atau juga syaitan akan hadir ya untuk mewaswasi kita agar kita pelit ya, kemudian agar kita mengambil untung yang banyak ya, kemudian bermacam-macam ya bisikan-bisikan syaitan ketika jual beli. Dan ini sudah terbukti ya ketika kita melakukan jual dan beli ya. Ketika kita membeli mungkin kita merasa, wah ini jangan-jangan dia nipu saya ya, jangan-jangan saya beli kemahalan
Ya, padahal beli mahal, beli murah, apa ruginya kita? Tidak akan mungkin kita miskin ya karena beli mahal. Ya, kalaupun beli mahal, ya nanti penjual itu akan mendapatkan manfaat banyak dari laba yang dia dapat. Ya, kemudian untuk anak istrinya, ya berpahala. Kemudian dia juga mungkin bersedekah. Jadi tidak akan rugi kita membeli barang yang mahal atau segala macam. Namun syaitan selalu membisikkan dengan bermacam-macam bisikan sehingga kita selalu was-was. Ya, kita selalu merasa khawatir, nanti saya kemahalan, nanti saya kena tipu, nanti saya. Kalaupun kena tipu, apa yang kita rugi? Ya, rugi uang tidak juga. Ya, uang itu akan kembali insyaallah ya dalam bentuk yang lainnya. Yang pastinya setiap ya penipuan yang menipu kita, ya kita akan mendapatkan pahala pada hari kiamat nanti. Ya, penipu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dia menzolimi ya hak kita, maka kita akan mengambil ya hak kita di akhirat nanti. Insyaallah tidak ada ruginya. Namun syaitan selalu membisikkan, ya selalu membisikkan sehingga membuat kita ini ya seolah-olah kita ditipu, seolah-olah kita ya dimainkan segala macamnya. Ini satu sisi. Belum sisi yang lain, banyak sekali ya syaitan menggoda kita, membujuk rayu kita, mewaswasi kita ya sehingga kita terkena waswas syaitan. Maka oleh sebab itu ya kita butuh banyak-banyak ta'awuz, banyak-banyak istighfar ya agar dalam jual beli tersebut ya tidak banyak bisikan syaitan. Nah, kemudian dosa juga seperti itu ya. Dosa selalu hadir ketika jual dan beli. Contoh, kalau kita jual motor ya, supaya motor ini laris, gimana caranya atau laku? Kita sembunyikan. Bahkan mungkin yang beret-beret sedikit atau yang lecet-lecet sedikit, ya kita sembunyikan sampai dia lihat sendiri. Kalau dia tidak lihat, sudah. Kalau kita bilang, kita bicarakan, ini Pak lecetnya Pak di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, apalagi sampai ratusan lecet. Waduh, kata pembeli. Ya, kira-kira laku enggak? Insya Allah laku. Namun biasanya pembeli akan menawar dengan harga yang ringan, yang murah ya, karena banyak sekali cacat dan aib yang kita sebutkan. Ya, sebenarnya kalau tidak kita sebutkan, ya barang tersebut laku dengan nilai yang lumayan tinggi. Namun kalau kita sebutkan satu persatu aibnya, ini Pak koplingnya nih kalau ditarik ini agak keras dikit, ya kemudian ini kayak ini minta ganti, ya kemudian ini remnya juga ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kira-kira nanti, ya pembeli akan menawar dengan harga yang murah, ya. Kira-kira rugi enggak kita? Enggak akan rugi. Kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang menyembunyikan itu sehingga kita diam. Ceklah sendiri Pak, pakailah sendiri. Barang ini bagus. Ya, tapi dia tahu kelemahannya. Kadang-kadang pintunya sulit ditutup, kadang-kadang macet, ya, kadang-kadang ini dan itu. Maka yang seperti ini sering kali hadir ketika kita jual dan beli. Ini pasti. Dan ini akan ya mencabut yang namanya keberkahan dalam jual beli. Ya. Makanya sekali lagi syaitan, dosa itu hadir ketika transaksi jual dan beli. Maka kata Nabi SAW, fasubu bai'ikum bisadaqah. Maka campur atau buat dia bercampur ya antara keburukan syaitan dan semisalnya atau bilas ya atau selimuti ya syaitan, dosa dan semisalnya itu dengan bisadaqah, dengan sedekah. Itu. Jadi ketika syaitan datang kita sedekah. Ketika dosa datang kita sedekah. Kadang-kadang mungkin kita lupa. Ya, rupanya barang tersebut sudah terbeli oleh pembeli dengan harga yang tinggi, kita lupa menerangkan ada cacat dan aibnya. Bagaimana seperti ini? Ya, namanya transaksi sudah dijual beli, maka sedekah, ya solusinya. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi dalam jual beli itu dimasuki oleh syaitan dan dosa. Ya, ini dia. Dan ini kenyataan apa yang kita
sampaikan tadi, ini kenyataan. Ya, kita sering sekali kalau beli sesuatu, contoh kita ditipu saja timbangan. Kemarin ada jamaah yang bertanya ya, beli ikan 1 kilo ditimbang 7 on. Nah, ini kan berarti kerugian. Siapa yang rugi? Pembeli, ya, rugi. Apakah ruginya benar-benar rugi? Tidaklah, ya. Di akhirat nanti rupanya ikan tersebut nanti akan berubah menjadi pahala yang dia dapatkan, dan mungkin tidak kecil, ya. Rupanya jangan-jangan nanti pahala yang dapat memasukkan dia ke surga. Seandainya timbangan, ya, ditimbang antara berat kebaikan dan berat dosanya kira-kira sama, tiba-tiba satu timbangan yang belum ditimbang, yaitu penipuan yang telah dulu dia ditipu orang dengan beli ikan, ya, selisih 3 on, ya. Rupanya ditimbang kebaikan itu, maka kebaikan lebih berat dibandingkan dengan keburukan. Dan ini Masya Allah, ya, dalam hal mizan kita sering sekali mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinu, ya, adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, fa huwa fi 'ishati radiyah, maka dia di tempat yang diridhoi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun timbangan, ya, keburukannya itu lebih berat. Artinya timbangan kebaikan itu ringan, timbangan keburukan yang berat. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, ya, kalau ketika jual beli ingat, ya, kalau seandainya kita ditipu dalam jual beli, ketahuilah bahwasanya kita tidak ditipu secara hakiki, ya. Namun orang yang menipu itu, ya, dia telah ditipu oleh syaitan, ya, karena dia mengorbankan akhiratnya untuk mengambil sedikit dari dunianya, ya. Dia telah mengeluarkan pahala yang selama ini dia kumpulkan dengan sulit, dengan susah payah. Kemudian pada hari kiamat nanti, ya, pahala yang sulit yang dia kerjakan susah payah itu untuk dia jaga keikhlasan, ya, kemudian dia bersusah payah mengerjakannya, ya, dengan mengorbankan mungkin harta, ya, mengorbankan tenaga, waktu, ya, kesungguhan. Kemudian pahala tersebut akan diberikannya kepada orang yang dia tipu di dunia. Maka ketahuilah para penipu, ya, di dunia, para pedagang yang suka menipu, maka sesungguhnya dia telah ditipu oleh syaitan. Bukan kebaikan yang dia dapatkan, ya, bukan kebahagiaan yang akan dia dapatkan, namun penderitaan yang sudah menunggu dirinya pada hari kiamat nanti, ya, kesusahan yang telah menunggunya, ya, pada hari kiamat nanti, karena dirinya siap-siap akan menyetor yang namanya pahala pada orang-orang yang dia tipu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, dalam hal jual beli kita harus berhati-hati. Jangan sampai syaitan, ya, menggoda kita, menyesatkan kita, menipu kita. Begitu juga jangan sampai dosa hadir, ya, dalam jual beli. Nah, untuk mengatasinya maka kata Nabi SAW, sedekah. Maka oleh sebab itu perbanyaklah sedekah, baik pembeli maupun penjual, ya, kita sarankan untuk bersedekah. Ketika dia selesai mungkin membeli barang-barang kebutuhannya di pasar, ya, dia siapkan mungkin berapa ribu, ya, entah itu 5.000, 10.000 atau berapa, ya, dia sedekahkan, ya, kepada dia lihat mungkin orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, mungkin dari orang miskin, ya, atau para pemulung dan semisalnya yang memang mereka, ya, sangat membutuhkan, ya, bantuan kita, maka sedekahkan. Dan insyaallah dari transaksi yang telah kita kerjakan tadi, dari kita beli, ya, barang-barang di pasar, semoga keberkahan yang akan Allah berikan terhadap barang-barang tersebut, atau keberkahan pada hidup kita, ya, dengan kita membeli barang-barang tersebut dan kita sedekahkan juga sebagian daripada harta kita. Begitu juga penjual, ya, penjual
lebih layak lagi untuk dia bersedekah di samping melancarkan dagangannya, ya, karena rezeki insyaallah, ya, dengan banyak bersedekah. Ini sudah banyak, ya, para pedagang-pedagang yang bercerita, ya, bagaimana dagangannya, kemudian usahanya, ya, maju dengan banyaknya sedekah. Apalagi janji Allah dan Rasul sungguh sangat jelas dan pasti, ya, bagi mereka yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, bahkan bertumbuh dan terus tumbuh, ya, sebagaimana biji, ya, dari satu butir kemudian tumbuh menjadi pohon dan berbuah, ya, di setiap dahannya dan terus berkembang. Itulah dia, ya, apa namanya, buah daripada sedekah. Dan kemudian pedagang juga di samping keberkahan untuk dagangannya, maka syaitan dan juga dosa-dosa, ya, mudah-mudahan berguguran dengan banyaknya dia bersedekah. Kemudian yang berikutnya, etika yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita jual beli, maka al-kitabah wal ishhad, yaitu perlunya menulis, ya, artinya jual beli kita ditulis, ya, dan juga saksi. Terutama hal-hal yang besar, ya, kita perlu minta kwitansi atau nota, ya, sehingga kita saja kadang-kadang belanja di supermarket atau minimarket, kita butuh yang namanya kitabah, walaupun tidak ditulis manual, kan ada perinan, kita butuh itu. Kenapa? Seandainya ada barang kita yang tidak tidak termasuk dalam plastik kita, belanjaan kita, namun notanya keluar, ya, maka kita bisa komplain, kita bisa ajukan kembalian uang dan semisalnya, ya. Ini sangat berguna sekali dan ini telah diatur dalam syariat kita, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang sangat panjang sekali, ya, ya, menceritakan bahwasanya di antaranya adalah kalau kita ngutang, ya, dan transaksi yang lainnya, maka kita butuh yang namanya catatan, ya. Dalam hal ini bisa nota, kwitansi, atau betul-betul ditulis seandainya. Dan juga perlu adanya saksi, sehingga saksi bisa menguatkan, ya, dan membela seandainya ada yang merasa dirugikan, ya. Ini penting sekali. Dan banyak kita dapati, ya, masyarakat kita melakukan jual beli atau melakukan hutang piutang, kemudian tidak ada saksi, tidak ada catatan, ya, akhirnya dia menagih sulit, ya, dibawa kemana-mana tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada catatan, tidak ada saksi, ya. Ada juga yang membeli rumah mungkin karena tidak ada saksi, ya, tidak ada catatan, akhirnya rumah tersebut dijual lagi ke orang, ya, rumah satu dijual ke 10 pembeli, bayangkan, sehingga tidak ada yang bisa menuntut. Kenapa? Tidak ada catatannya, ya. Kemudian tidak ada saksi. Maka penting sekali ketika kita melakukan transaksi, baik yang kecil maupun yang besar, ya, hendaklah kita mencatat atau minta catatan, ya. Kemudian kalau bisa perlu adanya saksi, ya, terutama hal-hal yang berharga, ya, itu perlu namanya saksi. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk etika juga, ya, karena kalau tidak, maka syaitan, sekali lagi, syaitan akan mudah, ya, membujuk rayu, menggoda, karena tidak ada catatan, sehingga syaitan akan memberikan atau melemparkan jeratan-jeratannya, ya, jebakan-jebakannya, sehingga pembeli nanti akan merasa was-was sepanjangan, khawatir, fokusnya beralih kepada apa yang dia alami saat itu, yaitu jual belinya, tidak lagi khusyuk ibadahnya, ya. Ini luar biasa dampak daripada syaitan, gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal yang kecil, ya, tidak mencatat, tidak ada saksi dalam jual beli, syaitan bisa mempengaruhi seseorang, ya, sehingga pembeli, ya, bisa tidak fokus lagi beribadah, tidak fokus lagi nuntut ilmu, dia sibuk mengurusi apa yang jadi permasalahannya. Begitu juga penjual, bisa jadi digoda oleh syaitan, ya, karena tidak ada catatan, tidak ada saksi, maka digoda syaitan untuk menjual lagi ke orang lain sehingga dapat untung, ya.
Kapan lagi ada pembeli yang sangat bodoh seperti ini, ya? Sehingga penjual akan mulai mengikuti langkah-langkah syaitan. Akhirnya penjual masuk ke dalam rayuan syaitan, jalan syaitan, dan dia mengikuti syaitan. Ya, naudzubillah. Jangan-jangan nanti mengikuti syaitan sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, apa saja yang disyariatkan, apa saja yang telah syariat atur, ya, maka penting ya bagi kita untuk mengamalkannya walaupun hal yang kecil sekali, ya, penting sekali. Kemudian yang berikutnya di antara etika ya yang perlu kita hadirkan ketika jual dan beli, apabila kita memasuki pasar maka perhatikan adab-adab secara umum, ya, di antaranya perhatikan adab-adab dan akhlak secara umum, di antaranya tidak berteriak. Ya, seperti kalau kita penjual, ya, kita pedagang. Kebanyakan dari pedagang-pedagang yang tidak beretika, tidak berakhlak, maka dia akan teriak. Sehingga menyebabkan kebisingan, ya, menyebabkan atau mengganggu orang yang lewat dengan suara yang mekik, ya, dengan suara yang keras. Ya, maka coba untuk tidak mengangkat suara yang keras, yang besar, ya, walaupun itu adalah pasar, ya, mungkin suara yang sedang. Kenapa? Untuk apa keras-keras? Apakah dengan keras dagangan kita laris? Belum tentu juga, ya. Maka sampaikan saja, tawarkan kepada yang lewat, ya, dan insya Allah mudah-mudahan ya dengan kita menjaga adab, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala lariskan dagangan kita. Ini banyak sekali kaum muslimin yang berteriak, ya, harapannya dengan teriakan tersebut orang-orang datang. Kadang-kadang orang-orang juga sungkan untuk belanja dengan adanya penjual yang suara keras, baru didekati saja sudah melengking suaranya, ya, akhirnya dia cari yang lain saja, yang kalem, yang diam, kayak gitu. Jadi berteriak, mengeraskan suara itu bukan suatu resep untuk melariskan dagangan, bukan. Ya, bahkan mungkin dengan berteriak dan suara yang keras ini bisa mengganggu orang. Kita tahu mengganggu muslim tidak boleh. Ya, kadang-kadang mungkin seorang butuh suasana yang tidak ramai, tidak bising, ya. Ya, dia mungkin walaupun di pasar dia memerlukan tempat yang tidak bising, kayak gitu. Dia merasa terganggu. Ya, ada lagi mungkin orang yang kagetan, ya, dengan teriaknya yang keras sampai dia latah, ya, kemudian mengucapkan ucapan yang aneh-aneh. Maka yang seperti ini perlu kita perhatikan agar tidak memudaratkan orang atau tidak mencelakakan orang. Kemudian yang berikutnya, ketika jual beli ingat, ya, kita ada ibadah yang kita tunggu, yaitu sholat. Dan ini banyak sekali kaum muslimin, ya, ketika masuk waktu sholat mereka melalaikan waktu sholat sehingga sholat, ya, mereka lewatkan. Kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang menunggu pembeli sepi baru dia sholat, dan ini tidak benar. Kita perhatikan kadang-kadang kalau kita ketika umroh, ya, haji di negeri Arab atau di Mekah dan Madinah, ketika masuk waktu azan mereka menutup semua, ya, menutup semua. Apakah mereka setelah menutup waktu sholat itu dia tutup dagangannya? Apakah mereka miskin? Tidak ada cerita miskin, bahkan mereka semakin laris, ya, berkah yang Allah turunkan insya Allah. Dia lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih taat kepada Allah. Panggilan sholat dia jawab. Maka oleh sebab itu kaum muslimin ini penting sekali, ya, ketika masuk waktu sholat maka kita tinggalkan jual beli, ya, kita pergi menuju panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini masya Allah, ya, ini Anda pernah melihat ada pedagang es, ya, es es oyen, es kacang merah, ya, di Palembang ini, di wilayah kita. Ketika masuk waktu sholat ditinggalkannya, dia sholat, ya, kebetulan masjidnya tidak jauh dari dia sholat. Kemudian selesai sholat, Anda perhatikan itu, ya, dagangannya sudah 5 yang ngantri untuk membeli dan mereka menunggu. Allahu Akbar, ya. Jadi
Kita jangan khawatir kalau seandainya kita tinggalkan sholat nanti mereka kabur. Tidak. Walaupun mereka kabur nanti Allah berikan insyaallah ya dengan orang-orang yang lain, dengan rezeki yang lain insyaallah. Jadi kita jangan khawatir, kewajiban kita kepada Allah ada. Ketika kita semakin dekat sama Allah, insyaallah Allah akan bantu segala urusan kita. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan kajian ba'da maghrib ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian. Ada beberapa poin lagi ya, akan kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang berikutnya adalah tentang akhlak secara umum ya dalam melakukan transaksi jual dan beli. Membantu manusia ya, memperhatikan keadaan mereka secara umum ya, kalau seandainya ada orang yang dicuri ya, atau ada pencuri yang sedang mencuri barang atau mencuri sesuatu dari pembeli ya, maka bantu orang tersebut ya untuk mendapatkan barang-barangnya, kemudian mengingatkan dari pencuri dan semisalnya ya. Atau ada orang tua mungkin yang membutuhkan bantuan untuk mengangkat barang ya di pasar ya, dan dia kelihatan keberatan dalam membawa barang, maka bantu. Ya, maka gunakanlah akhlak kita seorang muslim ya, musa'adah, ta'awun ya, yaitu tolong menolong ya, membantu sesama muslim. Maka insyaallah yang seperti ini ya, insyaallah akan banyak sekali keberkahan ya, akan turun baik ya bagi para penjual dan juga para pembeli, dan terkhusus di wilayah tersebut yaitu pasar tersebut ya, karena ta'awun, musa'adah ini dikedepankan, tidak memandang entah dia membeli ke kita atau tidak ya, dan semisalnya. Kemudian yang berikutnya mungkin untuk memperhatikan jalan ya, jalan atau pasar, karena banyak sekali kaum muslimin ketika berada di pasar ya, pasar menjadi macet ya, atau tidak bisa jalan kendaraan dan misalnya dikarenakan mungkin para pembeli memarkirkan ya, kendaraannya di tempat yang dapat mengganggu orang-orang lewat, atau mungkin motor ya diparkirkan di tempat yang mengganggu jalan ya orang-orang lewat, sehingga ramai ya, dan pasar tersebut menjadi macet atau ziham ya, yaitu keramaian yang sangat ramai dikarenakan jalannya macet. Ya, kalau kita perhatikan ya di pasar KM5 ya, maka sering sekali terjadi penumpukan kendaraan macet dikarenakan sebagian daripada para pedagang atau pembeli memarkirkan kendaraannya ya di bahu jalan, dan ini akan mengganggu para pengendara lainnya untuk melewati daerah tersebut, sehingga terjadilah kemacetan ya, kadang-kadang terjadilah senggolan antara pengendara ya, atau tabrakan, dan ini merugikan orang lain. Ingat sekali lagi, sesuatu yang merugikan manusia atau merugikan orang lain ini dilarang dalam agama kita. Bahkan kita ya tidak boleh membuang kotoran ya, membuang kotoran di jalan tempat orang lewat ya, karena akan mengganggu orang ya. Kita tidak boleh juga ya mengganggu para pejalan kaki dengan cara mungkin jalan ditutup dan semisalnya. Maka seperti itu pula ya, ketika kita ke pasar, maka parkirlah kendaraan kita di tempat parkir ya,
Parkirlah kendaraan kita di tempat parkir yang tidak mengganggu jalan umum atau jalan pasar. Karena sekali lagi ya, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mengganggu, ya, tidak merusak, ya, tidak merugikan orang lain. Dan ini banyak sekali hadis-hadis ya yang menyebutkan makna dari apa yang kita sampaikan ini. Ya, di antaranya menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan ya hadis Nabi SAW, yaitu imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu bagian daripada keimanan seorang muslim. Ya, menunjukkan imannya ya begitu kuat, maka dia menyingkirkan gangguan, entah itu duri atau apa saja yang mengganggu jalan atau batu ya, sehingga orang akan melewati jalan tersebut ya, kalau ada batu nanti tersandung atau terpleset ya, dan semisalnya, maka disingkirkannya batu ya, kemudian duri, beling, paku ya, sehingga orang melewati jalan tersebut dengan keadaan aman, tanpa ada hambatan ya, tanpa ada gangguan. Nah, begitu juga kondisi pasar. Kalau seandainya pasar-pasar kaum muslimin ya memperhatikan adab-adab yang kita sebutkan, terutama poin yang terakhir ini kita sampaikan, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kemacetan ya, karena bahu jalan itu sudah lebar ya, jalannya sudah lebar, kemudian tidak ada orang berhenti di sana ya, kemudian tidak ada yang parkir di situ ya, insya Allah jalan akan lancar ya, sebagaimana jalan-jalan yang lain. Maka sekali lagi perhatikan ini, dan ini adalah bagian daripada agama kita, tertib ya, rapi, bersih, dan semuanya dalam keadaan baik ya, inilah bagian daripada agama kita, dan ini telah diatur semua ya. Apabila kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, maka ya, hal yang kita sampaikan dari awal ya sampai dengan malam hari ini, itu semua menunjukkan keindahan Islam ya, kebaikan Islam, dan kebaikannya untuk semua, bukan hanya untuk umatnya, tapi untuk semua ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan sebagai tambahan sebagai penutup ya di kajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan dengan jawab pertanyaan. Apabila ada pertanyaan ya, tafadhol. Baik, terima kasih, jazakallahu khair Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada jamaah yang ingin bertanya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi sedikit disinggung di pembahasan mengenai hutang Ustaz. Ya. Sebenarnya pertanyaan sederhana Ustaz, apakah hutang itu di dalam Islam itu hukum asalnya itu diperbolehkan atau diharamkan sebenarnya Ustaz? Ustaz. Ya. Hutang ya, ini disyariatkan, hutang piutang, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya, telah disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang ya dengan jangka waktu tertentu, maka tulis, menunjukkan bahwasanya hutang piutang itu diatur dalam syariat, dibolehkan. Bahkan hutang, kenapa dibolehkan? Karena hutang ini membantu
Ya, orang yang berhutang itu pasti membutuhkan. Ya, ada juga memang orang yang bermudah-mudahan dalam hutang, ya dia tidak butuh tapi dia ngutang. Nah, ini sudah lain ya. Ini sudah lain. Pada asalnya orang yang berhutang itu dia yang butuh. Dia butuh segera sehingga hajatnya terpenuhi dengan hutang tersebut. Dan berarti hutang ini dalam rangka ta'awun. Ya, dalam rangka tolong menolong sesama hamba Allah ya di dunia. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak sekali ya menyebutkan bahwasanya pahala ya orang-orang yang menghutangi ya, dan juga kebaikan yang didapatkan, apalagi dalam keadaan si penghutang ini ya mungkin tidak dapat menepati janjinya sesuai dengan yang disampaikannya. Kemudian pemberi hutang ya memberikan kelonggaran, maka masya Allah ini juga terhitung pahala ya bagi yang pemberi hutang. Dan banyak sekali ya, termasuk juga dalam pembahasan kita jual beli kita ini ya di poin ke berapa itu ya, poin kedua yaitu samahah ya bil bai' wasyira, sudah kita sebutkan juga. Ya, rahimallahu rajulan ya samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza taqda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia itu mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, artinya memberikan kemudahan. Ya, mudah dalam membayar hutang dan juga mudah ketika ditagih hutang. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hutang piutang itu disyariatkan dan diatur dalam agama kita ya, yang memberikan hutang ya dia mendapatkan pahala, dan disebutkan dalam hadis ya pahalanya lebih banyak dibandingkan dia bersedekah kayak gitu. Karena seseorang yang bersedekah ya dia sudah mengikhlaskan hartanya ya. Adapun orang yang meminjamkan, menghutangkan ya, dia tidak mengikhlaskan, artinya dia hanya meminjamkan, nanti uang tersebut akan diambilnya lagi. Artinya dia ada harapan di uang tersebut ya, harapannya apa? Harapannya uang tersebut akan kembali lagi ya kepada dirinya ya, namun dia dapat pahala karena telah meminjamkan. Ini bentuk ta'awun ya, ini luar biasa. Makanya dalam hal hutang piutang sekali lagi ya perlu dicatat, dan jangan takut kita ya kepada orang-orang. Apabila kita memiliki harta, kemudian banyak orang yang berhutang sama kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya dicatat, kemudian dijelaskan kapan di dalam poin catatan tersebut, ya kapan bayarnya, kapan lunasnya, ya kemudian tulis saksinya, ya tidak masalah, pinjamkan. Kemudian ingat, ketika seseorang mungkin dalam membayar hutang itu, ya, dia tidak mampu, mungkin tidak sesuai dengan janji yang dia sebutkan, maka kita jangan katakan engkau telah ingkar janji ya, engkau ini tanda-tanda munafik dan segala macam. Maka kita beri uzur ya, kita tunda lagi mungkin pekan depan ya, atau beberapa pekan lagi atau beberapa hari lagi ya, karena insyaallah setiap pengunduran itu pahala untuk kita ya. Semakin diundur ya, itu akan mendapatkan banyak pahala, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis ini ya. Semoga Allah merahmati ya laki-laki yang mudah ya, dalam menagih juga dia mudah ya, artinya dia tidak terlalu kasar dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya hutang piutang ini disyariatkan dalam bentuk ta'awun ya, membantu. Dan kita masya Allah apabila kita miskin atau kita punya banyak anak, banyak kebutuhan, sementara ya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pada saat itu, hutang inilah jalan satu-satunya. Ini masya Allah. Jadi hutang piutang, bahkan Nabi sendiri pun punya hutang ya, ada hutang. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab ya dari apa yang kita sampaikan. Nah. Baik, terima kasih jazakallahu khair Ustaz. Kami persilakan jika ada ingin masih bertanya.
Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan atau closing statement pada pertemuan kita malam hari ini. Ustadz, tafadhal. Ya, alhamdulillah apa yang telah kita sampaikan ya dari pertemuan sebelumnya dan juga pertemuan malam hari ini, ya kita dapatkan bahwasanya pada diri seorang muslim itu ya semuanya dapat menghasilkan pahala dalam segala kegiatan. Bahkan jual beli yang kata orang, bukan kata orang ya, bahkan di dalam hadis-hadis disebutkan tempat yang paling buruk itu adalah pasar ya dan semisalnya ya. Namun seorang muslim yang berilmu, yang dia belajar kemudian mengamalkan, dia akan mendulang banyak pahala ya di pasar. Nah, seperti itu. Apalagi di masjid ya, apalagi di tempat-tempat yang di sana banyak ibadah atau tempat-tempat baik ya, ini masya Allah. Di tempat yang di sana ya, tempat yang banyak gangguannya, banyak godaannya, banyak syaitannya, bahkan jual beli itu selalu hadir, syaitan dengan dosa itu selalu hadir. Namun seorang muslim yang berilmu, mengamalkan ya, bertakwa pada Allah dalam setiap kesempatan, bahkan di tempat-tempat seperti itu pun dia mendulang banyak pahala. Maka oleh sebab itu perlu ya, penting bagi kita untuk berilmu, belajar agama supaya kita mendulang banyak pahala dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan atau momen-momen tertentu ya, kita selalu mendapatkan pahala. Inilah dia intisari daripada kajian kita ya, walaupun kajian membahas masalah jual beli, namun intinya adalah bagaimana kita meraup ya, mengambil banyak pahala dalam setiap kegiatan, terutama dalam apa yang kita sampaikan tadi, yaitu jual beli. Mungkin ini yang dapat disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita mohon kepada Allah ya, mohon ampun ya atas kesalahan kita, atas keteledoran kita ya, atas perbuatan-perbuatan khilaf kita atau salah kita ya dalam melakukan jual beli selama ini ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita agar kita selalu berbuat baik dan semakin lama semakin baik insyaallah taala. Ini yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.